Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengertian kepemimpinan dan kinerja anggota dalam organisasi. Menurut Sutarto, arti kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu. Tujuannya agar tersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Spesiagian, pengertian kepemimpinan merupakan kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai pemimpin dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya. Hal ini bertujuan agar mereka berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain yang menggerakkan, mengarahkan, dan mengordinasikan berjalannya sebuah organisasi dalam rangka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian kinerja dalam organisasi. Armstrong dan Baron menjelaskan bahwa kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Sedangkan Investfit, Donnelly, dan Gibson mengatakan bahwa kinerja adalah ukuran utama berhasil suatu organisasi dan tanggung jawabnya. Pendapat ini menegaskan bahwa kinerja merupakan standar organisasi untuk mencapai keberhasilan yang menjadi tanggung jawab. Kinerja adalah sebuah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dalam suatu organisasi yang merupakan prestasi kerja dapat diukur, berkaitan dengan kemampuan dan keahlian pribadi, mempengaruhi tim atau organisasi secara keseluruhan. Tipe-tipe kepemimpinan. Demokratis, tipe ini biasa banyak melibatkan kontribusi bawahan dalam mengambil keputusan. Strategis, kepemimpinan strategis ini biasanya dibuat dalam masa transisi sebuah organisasi atau perusahaan dan diharapkan dapat membantu secara efektif dalam masa transisi tersebut. Kepemimpinan lintas budaya. Kepemimpinan seperti ini biasanya memiliki pendapat yang luas, seperti mampu beradaptasi cepat terhadap perbedaan latar belakang budaya masing-masing anggotanya. Okokratis, cara memimpin dari atas, tipe ini sangat bergantung pada dirinya sendiri. Kepemimpinan tim, hal yang dikatakan yaitu kerjasama yang melibatkan hati serta pikiran semua anggota. Liberal, tipe ini adalah tipe yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk melakukan tugasnya. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja dalam organisasi. Konsep kepemimpinan menurut Suwarno dalam bukunya Memahami Ilmu Sosial menjelaskan bahwa kepemimpinan sangat berhubungan dengan suatu proses pengaruh sosial secara sengaja dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk mengelola kegiatan atau aktivitas serta hubungan di dalam sebuah organisasi atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berikut di bawah ini pengaruh adanya kepemimpinan terhadap kinerja dalam organisasi. Pada dasarnya, kepemimpinan dianggap sebagai tulang punggung pengembangan organisasi karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi. Peran kepemimpinan sendiri adalah untuk mengetahui apa yang dipikirkan pegawai mengenai instansi
Itulah sebabnya seorang pemimpin perlu mengadakan komunikasi aktif dengan para pegawainya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat keterkaitan antara kepemimpinan dengan kinerja. Seseorang pemimpin harus dapat memotivasi dan mengawasi bawahannya dengan baik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya para pegawai dapat bekerja dengan baik dan tingkat kedisiplinannya pegawai. Selain mengawasi bawahannya, seorang pemimpin juga berhak memberikan hukuman berupa teguran lisan dan tertulis kepada para pegawai jika para pegawai tidak bisa bersikap disiplin dalam bekerja. Berkaitan dengan peran pemimpin dalam mempengaruhi pengikutnya, maka dibutuhkan suatu pola kepemimpinan yang aktif yang akan diterapkan pemimpin dan organisasi dihadapkan pada tantangan yang lebih berat akibat kemajuan teknologi, perubahan yang cepat, kebijakan pemerintah yang terbuka sampai kompleksnya masalah ketenaga kerjaan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu model atau strategi dalam memimpin suatu organisasi atau lembaga. Style tersebut adalah yang memang bisa dipelajari sebagai suatu ilmu kepemimpinan, namun dalam pelaksanaannya biasanya sedikit banyak dipengaruhi oleh karakter atau kebiasaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Gaya kepemimpinan yang berhasil adalah satu gaya kepemimpinan yang dilakukan bersumber pada hati nurani, nilai-nilai norma, etika, kebebasan, pemberian kepercayaan, pengawasan, siap menerima kritik, saran yang bersifat membangun, tegas dan menghormati kreativitas, inovasi, dan motivasi. Dua, gaya kepemimpinan tersebut berdampak pada peningkatan kinerja yang meliputi peningkatan kompetensi profesional, peningkatan kompetensi kepribadian, dan peningkatan kompetensi sosial. Adapun gaya kepemimpinan yang tidak berdampak pada kinerja adalah satu, gaya pemimpinan yang tidak punya rencana kerja. Dua, sulit menerima masukan. Tiga, tidak memahami atau mengerti apa yang harus dikerjakan. Empat, sering menjadi ketidakjelasan pekerjaan. 5. Menimbulkan disharmoni. 6. Iklim kerja yang kurang kondusif. 7. Kurang disiplin dan tidak ada pemberian motivasi. 8. Kurang adanya kontrol atau pengawasan. Kesimpulan, tugas utama dari seorang pemimpin adalah mengambil keputusan. Segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi sebaiknya adalah karena diputuskan demikian, bukan karena secara kebetulan terjadi. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi, maka semakin besar bobot dari keputusan yang diambilnya, meskipun sering keputusan tersebut bersifat umum dan kualitatif. Dalam sebuah organisasi harus selalu dapat pendelegasian wewenang. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.